إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ya ibadallah. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah ya ibadallah. Usikum wa nafsi ya ibadallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqad fazal muttaqun. Telah beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Maka saya wasiatkan kepada saya pribadi dan seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah, karena takwa itu merupakan tameng kita dari murka Allah, dan takwa merupakan jalan keselamatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. La'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung dan sukses dengan ketakwaan. Ya ibadallah. Di dalam hadis ini dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. As-salatu nur, as-sadaqatu burhan, as-sabru diya, al-Qur'an hujjatun laka aw alaik, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mu'bikuha. Hadis yang sahih dikatakan oleh Imam Tirmizi atau Imam Nawawi, ini hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan tahuru satrul iman, kesucian itu bagian daripada keimanan. Alhamdulillah tamlaul mizan, kalimat alhamdulillah kalau kita mengucapkannya akan memberatkan timbangan di yaumul qiyamah. Subhanallah walhamdulillah, atau kalimat subhanallah dan alhamdulillah, tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard. Dua kalimat ini akan memenuhi kebaikan langit dan bumi. As-salatu nur, salat itu adalah cahaya. As-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti. Dan Rasul mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Quran itu sebagai pembelamu, atau Quran itu akan menghakimimu nanti di yaumul qiyamah. Kullun nasi yaghdu, semua manusia itu berusaha. Faba'i'u nafsahu, maka semua manusia ini sedang menjual dirinya. Famu'tikuha au mu'bikuha, dia akan hina, dia akan baik, dia akan masuk surga atau dia akan masuk neraka. Hadis yang sahih.
Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang amalan-amalan soleh yang Rasulullah mengatakan bertasbih alhamdulillah itu akan memberatkan timbangan, atau alhamdulillah subhanallah alhamdulillah itu kalimat yang akan memenuhi langit dan bumi, kalimat yang ringan tapi ternyata berat di timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Rasulullah SAW, dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat timbangannya di sisi Allah. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ini kalimat yang besar. Begitupun kalimat alhamdulillah, begitupun kalimat subhanallah, begitupun zikir-zikir yang lain. Zikir itu adalah amalan yang ringan di lisan tapi berat di timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, as-salatun nur. Salat itu adalah cahaya. Cahaya kegelapan bagi mereka yang mendapatkan kesulitan di dunia. Salat tempatnya. Cahaya kegelapan ketika mereka berada dalam kubur mereka di yaumul qiyamah. Cahaya kegelapan bagi mereka yang berada di padang mahsyar. As-salatun nur. Salat sebagai cahaya yang akan memberikan bimbingan dan akan memberikan ke arah kebaikan. As-sadaqatu burhan. Sedekah, sedekah kita itu burhan. Burhan itu artinya adalah bukti. Sedekah itu merupakan bukti bahwasannya kita beriman kepada Allah, mencintai Allah. Bahwasannya itu bukti kita lebih mendahulukan perintah Allah daripada keinginan-keinginan kita. Maka Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran ketika berkaitan tentang sedekah, la tu'minu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak kalian beriman sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jika seseorang berani menginfakkan apa yang dia cintai untuk Allah, berarti dia lebih mencintai Allah daripada apa yang dia infakkan. Dia berani meninggalkan yang dia cintai untuk yang lebih dia cintai, yaitu Allah. Dia berani meninggalkan hartanya atau menginfakkan hartanya untuk mendapatkan ridha Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, kullun nasi yaghdu, seluruh manusia itu dalam usaha. Tidak ada manusia yang tidak berusaha. Tapi manusia berusaha dibagi menjadi dua. Ada yang berusaha dalam kebaikan, ada yang berusaha dalam kejelekan. Kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu. Semua manusia ini menggadaikan dirinya. Menggadaikan di sisi mana? Di sisi Allah. Kita ini tergadai. Kita belum selesai. Kalau kita bisa menembus gadaian kita, kita akan masuk surga. Tapi kalau kita tidak tebus gadaian kita, kita akan masuk neraka. Apa bayaran tebusannya? Apa bayaran tebusannya agar kita bisa menebus diri kita? Bayaran tebusannya adalah iman. Bayaran tebusannya adalah amal soleh. Maka Rasul mengatakan, barang siapa bai'un nafsahu, ada orang yang menjual dirinya, famu'tikuha, tapi dia jual dirinya untuk yang menghancurkan dia. Au mu'bikuha, atau dia menjual dirinya untuk sesuatu yang akan menyelamatkan dia. Ya ibadallah, kita semua ini pasti dalam usaha. Kita semua ini pasti dalam letih. Kita semua ini pasti dalam kegiatan. Tidak ada manusia yang tinggal di dunia ini yang tidak ada kegiatannya. Pasti semua manusia yang tinggal di dunia ini ada kegiatannya. Pasti mereka yang tinggal di dunia ini ada letihnya. Tetapi mereka yang letih bukan untuk Allah. Keletihan mereka akan mengantarkan kepada kerugian. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Datangkah kepada kalian cerita tentang Ghashiyah. Wujuhu yaumaidin khashiyah. Ketika hari itu wajah-wajah mereka takut menunduk. Amilatun nasibah. Mereka beramal nasib. Apa itu nasibah? Mereka beramal dahulu di dunia, letih, capek, bahkan habis tenaga mereka, habis pikiran mereka. Apa yang mereka dapatkan dengan amal mereka? Taslan naron hamiyah. Dengan amal mereka, keletihan mereka, mereka masuk dipanggang ke dalam neraka api jahanam. Taslan naron hamiyah. Sudah dimasukkan di neraka. Dikatakan para ulama, tasla itu bukan saja dimasukkan, tapi dipanggang.
Sesuatu yang dimasukkan saja dibakar, berbeda dengan sesuatu yang dipanggang. Allah mengatakan tasla, itu berarti mereka dipanggang di neraka. Setelah mereka dipanggang di neraka, dengan keletihan mereka amal di dunia, ya subhanallah. Di dunia capek, di dunia hina, di dunia mereka tidak mendapatkan kecuali sedikit. Ketika di akhiratnya mereka mendapatkan ancaman dari Allah. Ini orang yang paling rugi dan serugi-ruginya orang. Tidak berhenti dipanggang, kata Allah. Tusqa min ainin jariyah, dikasih minum tapi air minum yang panas. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhu yawma idin khashiyah amilatun nasibah taslan narun hamiyah tusqa min ainin jariyah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Di hari itu ketika mereka sudah kehausan karena dipanggang, mereka kelaparan, tidak ada makanan kecuali makanan yang dari buah, yang buah itu berduri, jika dimasukkan ke dalam tenggorokan mereka akan mencabik-cabik leher sampai kepada usus mereka, yang tidak akan membuat mereka kenyang. Ya Allah, Allah menggambarkan dalam ayat ini, ada manusia yang capek di dunianya, tapi dia di akhirat diancam dengan neraka. Bukankah ini orang yang merugi? Apakah mereka menyangka ketika mereka tidak sholat, ketika mereka tidak puasa, ketika mereka tidak taat kepada Allah, mereka tidak akan capek? Mereka akan capek. Yang tidak sholat mereka akan capek. Yang tidak akan puasa mereka akan capek. Yang tidak taat kepada Allah mereka akan capek. Mereka yang maksiat kepada Allah mereka akan capek. Mereka yang taat kepada Allah pun akan capek. Karena semua khalaqal insana fi kabad, kata Allah. Kami ciptakan manusia dalam kesulitan. Kesulitan hidup semua pasti akan mendapatinya. Tapi Allah bagi dua. Ada yang sudah sulit di dunia, Allah masukkan ke neraka. Tapi yang kedua, ada orang yang sulit di dunia, tapi Allah masukkan ke surga. Maka tidak akan pernah ada orang mengatakan, saya capek sholat Ustaz, saya nggak mau sholat lagi. Kau akan dicapekkan dengan maksiat. Kau akan dicapekkan dengan dunia. Kau dicapekkan dengan tidak bermanfaat. Maka itu Allah mengatakan dalam Quran, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian beraneka ragam. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, kata Allah. Usaha kalian itu beraneka ragam. Beraneka ragam, bermacam-macam. Adapun yang usahanya, amalnya, memberikan hartanya dengan baik, membenarkan Allah, membenarkan akhirat, kami akan mudahkan dia pada kemudahan. Wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang bakhil, yang pelit, yang mereka merasa kaya, sombong, wa kadzdzaba bil husna, bahkan mendustai tentang hari akhirat, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia kepada kesulitan. Disebutkan oleh para ulama, dimudahkan kepada kesulitan, dimudahkan kehancuran dunia dan akhiratnya. Ketika turun ayat ini, sebenarnya ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika itu orang-orang musyrikin mengeluarkan hartanya, mengeluarkan pikirannya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan segala kekuatannya dengan keletihannya untuk memerangi Rasulullah. Adapun Abu Bakar mengeluarkan hartanya, mengeluarkan jasadnya, fisiknya untuk membela Rasulullah SAW. Sama-sama letih, sama-sama berjuang, sama-sama capek. Tapi yang satu berjuang untuk neraka, yang satu berjuang untuk surga. Kita sedang hidup dan kita sedang berjuang. Kemana perjuangan kita? Apakah kita berjuang menjadi orang-orang yang masuk neraka, atau kita ingin berjuang orang-orang yang masuk surga? Orang yang masuk neraka, dia akan capek dengan kemaksiatannya, dengan pembangkangannya, dengan masalah-masalah yang dihadapi. Orang yang masuk surga pun akan capek. Tetapi akhirnya fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia kepada kemudahan. Maka itu Allah mengatakan, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang dilakukan dan diusahakan oleh jiwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan kepada jiwa tadi fujuraha, kejelekan, wa taqwaha, Allah ilhamkan ketakwaan. Allah pilih, Allah berikan kepada kita dalam hidup dua pilihan, ketakwaan, kefajiran. Allah berikan kita akal, Allah berikan kita Quran, Allah berikan kita Rasul untuk bisa memilih mana yang takwa, mana yang beruntung, mana yang rugi, mana yang baik, mana yang jelek. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung mereka yang mensucikan diri mereka, mensucikan amal mereka. Wa qad khaba man dassaha, pasti rugi,
mereka yang mengotori amal mereka dengan maksiat. Maka itu berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, telah beruntunglah orang mensucikan jiwanya, artinya memperbaiki amalnya, memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat para ulama dikatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu sekarang dalam tawanan dan kalian belum bebas. Maka bebaskan kalian dari tawanan sampai kalian betul-betul terbebas. Maka ditanya, apa yang kau maksud kita tertawan? Kalian masih tertawan di dunia ini dengan amalan-amalan kalian sampai kalian masuk surga. Kalau kalian sudah masuk surga, berarti kalian sudah bebas dari tawanan ini. Kalau kalian belum masuk surga, maka kalian masih tertawan. Bisa saja kalian tidak dibebaskan, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Maka itu Rasul mengatakan, kullun nasi yaghdu, semua manusia itu masih tertawan. Fabai'u nafsahu, ada yang menjual dirinya dengan keletihan dan kecapean untuk kehancurannya, ada yang menjual dirinya dan kecapeannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Allah telah membeli bagi orang-orang beriman jiwa mereka. Allah beli jiwa mereka, Allah beli harta mereka, Allah ganti dengan surga. Inilah jual belinya. Inilah jual beli yang menguntungkan. Kita beramal, kita bertakwa, kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah berikan surga kepada kita sebagai bayarannya. Maukah kita sebuah perdagangan? Perdagangan yang kita memiliki barang dagangan yang murah, yang kecil, yang sedikit, tapi dihargai dengan harga yang sangat mahal? Itulah kita. Kita cuma sedekah sebentar, sedekah 5.000, sedekah 10.000, sedekah 100.000, taruhlah sedekah 10 juta. Tapi surga yang akan menjadi bayarannya. Bukankah surga sangat mahal? Adakah tanah di dunia yang kita dapat dengan 10 juta? Tanah surga. Allah katakan innallaha ashtara, Allah akan beli dari orang beriman anfusahum wa amwalahum, diri mereka, dan Allah akan beli juga jiwa mereka, harta mereka. Allah ganti dengan surga. Maka itu para ulama mengatakan, atau para sahabat ketika mendengarkan ayat ini, mereka langsung berjual beli dengan Allah. Ya Allah, ini hartaku kujual padamu. Berharap supaya Allah beli dan Allah gantikan dengan surga. Ya ibadallah, kita semua sedang berhadap menuju Allah. Akhir kita sama, kematian. Tapi belum tentu ada yang masuk surga, atau bisa jadi masuk neraka. Jangan katakan capek menjadi orang baik. Tidak. Orang baik capek, orang maksiat pun capek. Tapi jangan sampai kecapean kita di dunia hanya mengantarkan kita ke neraka. Bayangkan jika di dunia sudah letih dengan segala pekerjaannya, lalu dia tidak sholat. Letih dunia, letih akhirat. Mungkin kalau kita berandai-andai, mungkin sebagian orang yang non muslim, dia masih dapat dunia, menjadi orang terkaya di dunia, walaupun akhiratnya dia celaka. Tapi ada orang yang di dunianya nggak dapat apa-apa. Dia jual agamanya, dia nggak peduli dengan Allah, di akhirat pun nggak dapat apa-apa. Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, manusia yang paling rugi. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ibadallah, dengan apa kita tebus diri kita supaya kita tidak menjadi orang merugi? Yang pertama dengan tauhid, la ilaha illallah. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, komitmen dengan ucapan la ilaha illallah, itu artinya tidak ada yang kuibadahi dan kusembah kecuali Allah. Ini ucapan. Maka komitmen dalam perbuatanmu, jangan ada yang kau ibadahi, jangan ada yang kau pinta, jangan ada tempat kau kembali kecuali hanya Allah. Ini yang paling menyelamatkan kita. Maka sangat merugi jika mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, lalu mereka merugi dunia dan akhirat. Yang kedua, dengan apa kita selamatkan diri kita agar kita tidak merugi? Dengan mengerjakan sholat. Dengan mengerjakan sholat, tidak ada alasan sibuk lalu meninggalkan sholat. Rasulullah mengatakan inna fi sholati syugula, kata Rasulullah, sesungguhnya sholat itu kesibukan yang paling sibuk. Adakah kesibukan yang lebih sibuk dibanding kesibukan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah?
Adakah yang lebih penting di dunia ini dibanding Allah? Adakah sesuatu yang lebih kita dahulukan dibanding hubungan kita dengan Allah? Jika ada orang meninggalkan sholatnya hanya untuk dunia, seberapapun dunia yang kau dapatkan, kau di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Merugi dengan Allah mengatakan di Quran, ketika penghuni surga melihat pada penghuni neraka, lalu penghuni surga bertanya pada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai penghuni neraka, kenapa kau masuk neraka? Apa jawaban penghuni neraka? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu enggak sholat. Ini diabadikan di Quran. Bukan perkataan saya, bukan perkataan Ustaz, perkataan Allah dalam Al-Quran menceritakan bagaimana orang penghuni surga melihat penghuni neraka. Lalu penghuni surga bertanya, "Masalah kokum fi saqar?" Kenapa kalian masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu enggak sholat. Maka orang yang tidak sholat orang rugi. Orang yang sholat walaupun perdagangannya dia tutup tokonya, dia tidak akan pernah rugi. Karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kemudian setelah terjaga tauhid kita la ilaha illallah, jaga sholat kita, maka yang berikutnya adalah Rasulullah mengatakan jaga akhlak kita. Jadilah seorang mukmin yang betul-betul beriman. Innama bu'ithtu liutammima makarimil akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak ada yang terberat di timbangan seorang hamba yaumul qiyamah min husnil khuluq, dari baiknya akhlak. Jujur, amanah, tidak khianat, itu akhlak kaum muslimin. Kalau dia jujur, amanah, tidak khianat, kata Rasulullah, tidak ada yang paling berat timbangan seorang mukmin di yaumul qiyamah sebagaimana timbangan dia tentang baiknya akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk beramal soleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah benci dan kemaksiatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala taatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.